Shalom adik-adik yang sekasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam kelas online PKK pada hari ini. Terlebih dahulu, sebelum kita memulakan kelas, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan buat setiap pribadi kami dalam aktiviti ataupun pekerjaan, terlebih lagi persekolahan anak-anak ya Bapa di surga. Dimanapun mereka bersekolah, kami sangat bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai mereka. Dan pada saat hari ini kami sangat bersyukur sekali lagi Bapa atas kesempatan dan waktu untuk kami belajar bersama-sama di dalam kelas online PKK pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biar apa yang kami belajar anak-anak sekolah minggu dengar dan belajar pada hari ini menjadi satu kekuatan buat iman percaya mereka, agar dimanapun mereka berjalan melangkah itu akan mengingatkan mereka tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan senantiasa diberikan roh yang takut akan Engkau ya Bapa, dan senantiasa berharap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami siap untuk belajar bersama-sama pada hari ini, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan belajar ataupun mendengar cerita tentang Yohanes Pembaptis. Nah, yang terdapat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10, dan juga di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-16. Mari kita sama-sama mendengar cerita ini. Adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya.
ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Adik-adik, saya berharap melalui kelas kita pada hari ini, melalui cerita, melalui pembelajaran yang adik-adik terima pada hari ini, menjadi satu peringatan, menjadi satu kekuatan buat iman percaya adik-adik, dan tetap percaya bahwa Allah menyediakan rancangan yang terbaik buat adik-adik. Tetaplah taat, tetaplah percaya kepada Allah. Dimanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik melangkah, khususnya di dalam persekolahan adik-adik. Adik-adik, terima kasih atas perhatian adik-adik sepanjang kelas ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kelas yang ataupun cerita yang telah kami dengar dan belajar bersama-sama sebentar tadi. Bila melalui firman-Mu yang telah kami dengar, itu menjadi satu kekuatan buat iman percaya kami, khususnya bagi setiap pribadi anak-anak sekolah minggu ini, Bapa di surga. Mereka akan senantiasa percaya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi di kelas yang akan datang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan.